Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Pramesti dengan NIM B1B1212115 dari kelas C jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sauloleo. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi wawasan kemaritiman yang berjudul Perahu Naga dalam ritual tradisional orang Banjar. Orang Banjar, atau ada juga yang menyebut suku Banjar, merupakan suatu identifikasi yang diberikan kepada keturunan dari orang yang hidup di wilayah Kerajaan Banjar, beragama Islam, dan menggunakan bahasa Banjar. Banjar tidak merujuk pada etnik, melainkan grup atau kelompok yang terbentuk dari beberapa etnis, yaitu Melayu, Ngaju, dan Manyan. Ras menyatakan bahwa orang Banjar merupakan kelompok orang yang merupakan akulturasi atas beberapa etnis yang menggunakan bahasa yang lebih tua daripada bahasa Melayu dengan dialek Dayak dan bercampuran dengan bahasa Jawa. Hawkins berpendapat bahwa orang Banjar adalah identitas politik lokal yang berkaitan dengan pemerintahan atau kerajaan Banjar pada masa lalu dan beragama Islam. Pada masa Kerajaan Banjar, orang yang tinggal di wilayah Kerajaan Banjar dan beragama Islam disebut sebagai orang Banjar. Bahkan orang Dayak yang menikah dengan orang Banjar, maka anaknya disebut sebagai orang Banjar. Bahasa yang mereka gunakan sehari-hari pun kemudian disebut sebagai bahasa Banjar. Hingga kini istilah orang Banjar dan bahasa Banjar dilekatkan pada anak keturunan orang Banjar tersebut meskipun kini mereka hidup di wilayah luar Kalimantan. Orang Banjar terkenal sebagai saudagar dan pelaut ulung. Mereka berdagang hingga ke Singapura, Sumatera, yakni di kota Jambi dan Riau, dan Malaysia. Sambil berdagang, orang Banjar tetap rajin menjalankan syariat Islam dan membawa kebudayaannya, terutama bahasa Banjar, dimanapun mereka menetap. Itulah sebabnya hingga kini orang Banjar tersebar di mana-mana. Dan meskipun mereka tinggal di Malaysia, Singapura, dan Sumatera, tetapi mereka tetap menyebut dirinya sebagai orang Banjar dan berbahasa Banjar. Sebagai orang Bahari, orang Banjar awalnya tinggal di sepanjang tepian sungai di Banjarmasin yang dulu terkenal sebagai kota seribu sungai. Jika dahulu ada ratusan perahu dagang penjajah makanan, perahu tukang jasa sepuh emas, hingga tambal panci yang hingga ke rumah-rumah, kini sudah hilang. Karena seribu sungai itu kini telah berganti menjadi seribu jalan dan ganggang sempit. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perahu dan naga dalam lintas rasa. Perahu adalah konsep umum di Nusantara yang dilatar belakangi oleh proses migrasi nenek moyang dengan sarana transportasi berupa perahu. Proses migrasi berjalan secara lamban dan bergelombang selama ribuan tahun, sekitar 2500 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. Dalam teori migrasi out of Taiwan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan yang menyebar lewat Filipina, Kalimantan, Sulawesi, dan kemudian menyebar ke pulau-pulau lain di Nusantara. Negeri asal roh berkaitan dengan awal kedatangan nenek moyang yang datang dari seberang lautan. Menurut teori migrasi von Heine-Galdern, penduduk Nusantara berasal dari gelombang migrasi kedua pada masa perunggu besi dengan menggunakan perahu bercadik. Keberadaan perahu sebagai sarana transportasi yang sangat berarti pada waktu itu meninggalkan kesan yang mendalam dan terukir di hati dan benak nenek moyang. Selain pada dinding buah perahu, juga tertera sebagai motif hias pada nekara perahu yang dan terwujud sebagai kubur batu bentuk perahu seperti di Batak, Kuningan, Gunung Kidul, Sumba, serta kubur Kalamba di Sulawesi Tengah. Data etnografi pada beberapa tempat di Nusantara menunjukkan bahwa tradisi yang berkaitan dengan perahu sebagai kendaraan roh terus berlanjut hingga kini. Meskipun sebagian dari mereka sudah menganut agama Samawi, orang Yamdena di Tanimbar, Maluku, dan Marin Anim di Papua juga percaya bahwa roh orang yang meninggal
akan kembali ke alam roh di tempat matahari terbenam dengan naik perahu. Nah, pada suku Dayak Ngaju, peti mati berbentuk perahu dihiasi dengan gambar burung enggang atau naga. Burung enggang adalah simbol dunia atas yang dipersonifikasikan sebagai pihak laki-laki, sedangkan naga merupakan simbol dunia bawah yang dipersonifikasikan sebagai perempuan. Untuk mayat perempuan, peti mati dihiasi dengan gambar burung enggang, sedangkan untuk laki-laki dihiasi dengan gambar naga. Diyakini bahwa perjalanan roh wanita menuju ke arah hulu melalui alam atas, baru kemudian masuk ke alam roh kematian yang abadi. Roh laki-laki pergi ke arah hilir dengan melalui alam bawah yang lalu masuk ke alam kematian. Dalam hal ini, perahu sebagai simbol kendaraan, sedangkan naga dan burung enggang sebagai kesatuan dan keseimbangan kosmos. Religi kuno syarat dengan konsep keseimbangan. Penguasa dunia bawah dilambangkan dengan naga, sedangkan penguasa dunia atas disimbolkan dengan burung enggang. Simbol kedua hewan suci ini, naga dan burung enggang, selalu hadir dalam setiap upacara. Meskipun kini dalam penerapan ritual bentuk burung tidak lagi bentuk enggang yang bertanduk, tetapi dalam konsep burung enggang tetap merupakan simbol sakral. Simbol dari totem dalam media tertentu seperti ukiran kayu, bambu maupun anyaman dedaunan disertakan dengan setiap ritual dengan harapan tertentu, misalnya keselamatan. Menurut Durkheim, totem adalah hal yang paling sakral dan mengkomunikasikan kesakralannya kepada makhluk yang ada di sekitarnya. Nah, poin selanjutnya adalah perahu naga dalam tradisi orang Banjar. Orang Banjar terkenal religius dan taat dalam menjalankan agama Islam, menjalankan kewajiban dengan taat dan menjauhi segala larangan dalam ajaran Islam. Salah satu larangan dalam agama Islam adalah menggambarkan makhluk hidup dalam bentuk patung atau gambar karena alasan menjaga kemurnian kepercayaan pada Allah. Oleh karena itu, semua motif hias khas Banjar tidak ada yang berbentuk patung atau makhluk hidup, melainkan bentuk tumbuhan seperti bunga, daun, atau buah-buahan yang distililasi. Rajin dalam menuntut ilmu agama Islam diwujudkan dalam bentuk pengajian, belajaran, atau berguru pada orang berilmu agama adalah bagian karakter dari orang Banjar. Chalmers menyebut orang Banjar cenderung fanatik, meskipun tidak seperti kelompok fundamentalis yang membabi buta melawan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya. Ketaatan beragama orang Banjar tercermin dari banyaknya masjid dan musola, serta jumlah penyandang gelar haji yang tersebar di seluruh pelosok yang dihuni oleh orang Banjar. Selain itu, orang Banjar mempunyai tradisi ziarah ke kubur alim ulama sebagai usaha untuk mengambil tauladan kealiman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam tradisi orang Banjar, kehadiran naga tidak wajib seperti halnya upacara orang Dayak, tetapi kehadiran naga dalam ritual daur hidup masih berlangsung, misalnya dalam upacara perkawinan. Bukti artefaktual keberadaan naga dalam tradisi orang Banjar diwariskan turun-temurun, berupa 3 jenis kepala naga yang kini disimpan di Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru. Gambir sawit berupa kepala naga yang terbuat dari kayu berukir dan bercat warna-warni dengan mulut menganga. Pada bagian leher bawah terdapat ujung berbentuk segi 4 panjang yang digunakan untuk menancapkan kepala naga pada bagian depan perahu. Perahu dengan ujung haluan berkepala naga, gembir sawit ini dulu digunakan sebagai kendaraan pembesar atau menteri kerajaan Banjar. Kepala naga darat juga terbuat dari kayu berukir
dengan cat warna-warni seperti pengerjaan ukiran tidak serapi gambar sawit. Dijuluki kepala naga darat karena berfungsi sebagai kepala perahu atau kendaraan yang digunakan di daratan dengan secara diusung. Kepala naga asal dari Taiping ini dipasangkan pada ujung kendaraan berbentuk perahu atau kereta yang diusung yang membawa pengantin laki-laki menuju ke rumah pengantin perempuan. Kepala naga juga dipasang di pelaminan pada perkawinan tradisi Banjar, terutama Banjar Muara atau Kuala seperti di Barito Kuala, Magasari, dan Nagara. Sekian materi yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.